Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami channel pecinta sholawat. Kali ini para pemirsa, kami mengunjungi ziarah ke makam Sunan Sendang Duur. Mari pemirsa kita ikuti sejarah singkat Sunan Sendang Duur. Sunan Sendang Duur bernama asli Raden Nur Rahmat. Beliau adalah putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Nur Rahmat lahir pada tahun 1320 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan Wali Songo pada saat itu. Bangunan makam Sunan Sendang Duur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar tersebut berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Bangunan gapura roda bagian luar berbentuk tugu bentar dan gapura bagian dalam berbentuk padu raksa. Sedangkan dinding penyangga cungkup makam dihiasi ukiran kayu jati yang bernilai seni tinggi dan sangat indah. Dua buah batu hitam berbentuk kepala kala yang menghiasi kedua sisi dinding penyangga cungkup. Makam Sunan Sendang Duur yang letaknya di atas bukit terdapat di desa Sendang Duur, kecamatan Paciran. Walaupun komplek makam terletak di dataran yang cukup tinggi, tetapi bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Sejarah boyong masjid dalam semalam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, situs makam Raden Nur Rahmat alias Sunan Sendang Duur makin ramai pengunjung. Selain berziarah, mereka ingin melihat peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah berpengaruh Sunan dalam syiar agama Islam di Jawa ini. Sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari sejarah Sunan Sendang Duur. Bukti peninggalan, makam, dan masjid kuno memberi jawaban bagaimana kiprah beliau yang makamnya terletak di desa Sendang Duur, kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Data dari berbagai sumber menyebutkan masjid kuno ini menyimpan sejarah yang berbeda dengan pembangunan masjid lain, sebab tempat ibadah umat Islam ini tidak dibangun secara bertahap oleh Sunan Sendang Duur, melainkan melalui suatu kemukjizatan ataupun karomah. Ada yang mengatakan Sunan Sendang Duur sebagai putra Abdul Qohar dari Sedayung Gresik, salah satu murid Sunan Derajat. Ada pula yang menyebut Sunan Sendang Duur adalah putra Abdul Qohar, tapi tidak berguru pada Sunan Derajat. Namun dari perbedaan itu disepakati bahwa Raden Nur Rahmat akhirnya diwisuda oleh Sunan Derajat sebagai Sunan Sendang Duur. Setelah mendapatkan gelar Sunan, Raden Nur berharap bisa mendirikan masjid di desa Sendang Duur. Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijogo yang mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat atau Retno Kuncoro di Mantingan. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono dari Keraton Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thayyib atau Sultan Hadirinso, cucu Raden Mukhayat. Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Thayyib tidak lupa bersyiar menyebarkan agama Islam sehingga dibangun Masjid Megah di wilayah pada tahun 1531 Masehi. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu, Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Duur pergi ke Jepara untuk menanyakan masjid tersebut. Tapi apa kata Mbok Rondo Mantingan saat itu? Hai anak bagus, mengertilah, aku tidak akan menjual masjid ini. Tapi suamiku saat itu sudah meninggal. Ia berpesan,
Siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain, dalam satu malam masjid ini akan saya berikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Dhuwur yang masih muda saat itu merasa tertantang sebagaimana yang diisyaratkan padanya, dan tentunya dengan izin Allah, dalam waktu tidak lebih dari satu malam masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon, Desa Sendang Dhuwur. Masjid Sendang Dhuwur pun berdiri di sana, ditandai Sultan Sangkala Kunaning Seliro Tirti Hayu, yang berarti menunjukkan angka tahun baru 1483 atau tahun 1561 Masehi. Di Masjid ini Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah mlaku dalan kang bener, ilingo wong kang saburimu. Berjalan di jalan yang benar dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau pada seorang agar berjalan di jalan yang benar, dan kalau sudah mendapatkan kenikmatan jangan lupa sedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Dhuwur sangat erat dalam syiar agama Islam, dan hubungan itu terus mengalir sampai kini. Terlihat tidak jarang para penziarah ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Pacian, untuk singgah ke Sunan Sendang Dhuwur. Masjid ini sudah berusia 477 tahun, didirikan oleh Raden Thayyib Mantingan pada tahun 1531 Masehi. Karena usianya yang sudah tua, beberapa konstruksi kayunya terpaksa diganti dan yang asli tetap disimpan di lokasi makam di sekitar masjid. Meski masjid kuno itu sempat dibongkar, arsitektur masjid peninggalan wali ini masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Bangunan yang menunjukkan Hinduistis masih tampak di masjid dan makam. Meski halaman dan makam menyatu, masjid ini mempunyai halaman sendiri-sendiri. Dari arah jalan yang tampak lebih dulu adalah komplek pecandian, sedangkan gapura halaman berbentuk mirip candi Bentar di Bali. Bentuk candi seperti ini telah dikenal sejak zaman Majapahit, seperti gapura Jati Pasar dan Waringin Lawang. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas cerita Sunan Sendang Dhuwur. Semoga bermanfaat, dan kritik saran tetap akan kami terima. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.